Wal mujmalu utawi kata-kata mujmal fil lughatin lughat iku min ajmaltu syai'ah dan Arab saking fi'il madhi ajmaltu syai'ah ngumpulaken sapa ingsun ing siji idza jama'tahu ay taqulu dzalika idza jama'tahu sekalian ngumpulaken sirahu ing syai' Wadiduhu tawi lawanne mujmal iku mufassal. Mujmal secara bahasa itu diambil dari fi'il madhi ajmaltu syai'ah. Mengucapkan ajmaltu syai'ah itu ketika Anda mengumpulkan sesuatu tersebut. Berarti mujmal yang dikumpulkan secara bahasa. Sebaliknya adalah mufassal. Mufassal itu yang dirinci, yang dipisah-pisah. Mujmal yang dirangkum, mufassal yang dipisah-pisah. Lughatan, tapi secara bahasa. Abul istilahi utawi mujmal bil istilah, wasi mujmal bil istilah ikum ma barang. Ikum ma barang atau ma kata-kata, ucapan. Iftaqara kang butuh apa ma? Ilal bayani maring penjelasan. Ai huwa tegese utawi mujmal iku lafdzul lafat alladzi tawaqqafu ang dadi kandhek apa fahmul maqsudi faham makna kang den sejo minhu saking lafat ala amrin kharijin ing atase perkara kang metu anhu saking lafat imma qarinati halin itu badal dari amrin ana kalane qarinati tingkah aw lafdzin akhara atau lafat kang ngene aw dalilin munfasilin utawa dalil kang pisah. Pengertian mujmal secara istilah ulama. Apa mujmal itu? Mujmal itu lafat atau kata-kata yang untuk mengerti maksud kata-kata itu harus bergantung pada sesuatu yang di luar kata-kata itu. Yang di luar kata-kata itu bisa indikasi keadaan atau kata-kata yang lain atau dalil yang terpisah yang tidak bersamaan dengan kata-kata itu. Fal lafdzul mushtaraku mongko te lafat kang den gembuli maknane iku mujmalun mujmal ya nahu kertane lafat mushtarak iku muftaqirun butuh ila ma barang yubayyinu kang mertelaken apa ma al murada ing makna kang den karabaken min makna yaihi saking makna lorone lafat mushtarak ma'anihi utawa maknane lafat mushtarak nau guruin nau qauli ta'ala pamane dalil ta'ala salah satu guruin telu bepara sucenan boleh juga telu bira-bira hedan fa innahu makanya guru iku yahtamilu mem parapa guru al adhara ing suci wal haydati lan barohet listiraqil qur'aini karena gembulane lafaz qur'i baina dhuhri dari makna suci wal haidi lan makna haid. Lafaz mustarak ada lafaz muradif itu dua lafaz sama maknanya. Kalau mustarak satu lafaz yang maknanya banyak. Ainun bisa makna mata, ainun bisa bermakna sumber, ainun bisa bermakna emas. Itu namanya mustarak. Jadi lafaz mustarak itu masuk mujmal. Kenapa masuk mujmal? Karena lafaz mustarak itu membutuhkan sesuatu yang menjelaskan maksud daripada kata-kata mustarak itu. Dan mana mustarak itu punya dua makna atau beberapa makna.
Seperti firman Allah Ta'ala tiga guru. Orang-orang yang perempuan yang dicerai itu harus menunggu. Tidak boleh langsung nikah lagi, harus menunggu 3 guru. Berapa 3 guru itu? Sebab guru itu bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Imam Abu Hanifah 3 haid dan Imam Syafi'i tidak 3 sucian. Berarti mujmal. Karena kata-kata qur'ih itu bermakna 2, bisa bermakna suci dan bisa bermakna haid. Sampai sekarang belum jelas karena terus beda antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wal bayanu utawi lafaz bayan iku yutlaku den ucapaken lafaz bayan. Ala tabyini ngatasi makna tabyin. Ala diwa kang utai tabyin iku fi'lul mubayyini kelakone wong kang mertelaken. Wa utawi mubayyin agwa dalil. Wa ala muta'allaqit tabyini lan den ucapaken ngatasi barang kang den gantungi mertelaken. Amahallihi lan panggonane tabyin. Wa wati muta'allaqut tabyin iku al-madlulu barang kang den tuduhaken. Wal musannif uti musannif iku arrafahu melanggeri sapa musannif iku arrafahu melanggeri musannif ing bayan bi alfadzin bi apa ya? Binadhari kan ningali ilal makna awali maring makna kang awal bi qouli kan dawi. Musannif lau ikhraju syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Ikhraju syai'i utawi bayan iku ikhraju syai'i mertelaken siji min hayyizil iskali saking panggonan muskil ila hayyizit tajalli maring panggonan pertelo. Ai zuhuri tiga pertelo walau dhuhi tiga pertelo. Bayan, kata-kata bayan. Kata-kata bayan itu bisa bermakna tabyin, menerangkan. Yang mana menerangkan itu adalah perbuatan orang yang menerangkan, yang menjelaskan. Apa itu dalil? Dalil itu menjelaskan bahwa maksudnya ini begini-begini. Bayan juga bisa diartikan muta'allaqut tabyin, adalah sasarannya penjelasan. Tempatnya penjelasan. Apa madlul? Makna yang ditunjukkan oleh dalil itu. Sedangkan musannif pengarang kitab ini Qurratul Ain ini mendefinisikan bayan tetapi memandang pada makna pertama, makna fi'lul mubayyin, makna tabyin. Kata beliau, bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat remang-remang itu tidak jelas, abu-abu, ke tempat terang benderang, ke tempat yang terang. Mengeluarkan sesuatu dari tempat abu-abu ketidakjelasan ke tempat terang. Orang dalam teko muskil alaihi atas ta'rif madhkur ikhraju syai'i min hayzil iskal ila hayzil tajalli. Apa amrani perkara loro. Ahduma te sajane amrani iku annahu setune ikhraju syai'i iku la syamulu ora mengko apa ikhraju syai'i at-tabyina ing mertelaken ibtidaan ing dalam kawitan. Qabla taqriril iskali ing dalam sedurunge netepaken muskil. Lianahu karosdone kelakuan iku la sarana iku ing dalem tabyin ibtidaan apa ikhrajun ngetuaken min hayyizil iskali saking panggonan muskil. Artinya apa? Wa aurada definisi di atas, definisi bayan di atas yaitu ikhraju syai'i
Min haizil iskal ila haizit tajalli itu mendatangkan dua kemuskilan, dua kejanggalan. Kejanggalan pertama ialah bahwa definisi itu tidak memasukkan penjelasan mula-mula. Mula-mula langsung jelas. Dari awal sudah jelas. Ada dalil, ada hadis, ada ayat langsung terang. Semua orang paham. Mana gak ada ikhrajnya? Apa yang mau dikeluarkan? Katanya definisinya ikhraju syai' mengeluarkan. Keluarkan dari mana? Gak pernah muskil. Nyatanya belum muskil langsung terang. Itu kritik terhadap takrif itu. Ada hadis langsung terang maknanya. Orang tidak janggal, orang tidak muskil. Katanya mengeluarkan. Kalau sudah terang, keluar dari mana? Orang sudah terang. Wasani utai amr kang ping pindho iku ana tabyina setune mertelaken. Iku amrun maknawiyun perkara kang bangsa makna. Wal makna hale utai makna iku le sapa dan sifat apa makna bil istiqrari kelawan tetap fil hayyizi ing dalam panggonan. Fadzikrul hayyiziyati mongko utai nutur kepanggonanan bin dalam qaul musannif iku bin dalam dzikrul hayyiziyah tajawuzun utai majaz. Wa hale utawi tajawuz iku mujtanabun dan dai wajib dan dai fi rasmi ing dalam takrif ing dalam pelanggaran. Janggal kedua dari takrif musannif di atas ikhraju syai'i min haizil iskal haizil tajalli. Janggal kedua ialah bahwa menjelaskan, menerangkan itu adalah sesuatu maknawi. Artinya bukan fisik, menjelaskan itu dengan mulut. Mulut qomat kamit itu beda dengan yang isinya. Mulut qomat kamit itu tabyin, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Yang dilihat mulutnya yang bergerak-gerak itu. Penjelasannya nggak bisa dilihat, jadi maknawi. Apalagi tidak diterangkan langsung isi surat, isi kata-kata sudah jelas. Itu adalah sesuatu yang maknawi. Sedangkan makna itu tidak bisa disifati ada di tempat. Yang ada di tempat itu barang. Apa itu? Ada beras di tempat ini. Ada pasir di tempat ini. Benda-benda yang ada tempatnya itu. Kalau sesuatu yang maknawi gak bisa ada tempatnya itu. Menerangkan adalah bukan benda. Jadi menyebutkan hayyiz tadi apa? Min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Itu hayyiz itu maknanya tempat. Sedangkan penerangan itu bukan benda sehingga ada tempatnya. Berarti menyebutkan kata-kata tempat di takrif definisi di atas itu berarti adalah melakukan majaz, melakukan bahasa majaz. Padahal majaz itu harus dihindari kalau membuat definisi. Definisi itu harus pakai bahasa hakikat. Tidak boleh definisi itu menggunakan bahasa metafor. Majaz itu metafor. Ujibah wa ujaba bi annal murada. Lantin jawab apa iskal bi annal murada lantin kanten karpaken bi qouli kan dawi sanab dadau ikhraju syai'i min hayyizil iskal iku dzikruhu nutur syai'
wa ja'luhu lan dadiaken syai' wadihan ingkang pertela. Wal muradu tekan den karepaken bil hayyizi kelawan hayyiz iku madinnatul iskali nggon penyonone muskil wa mahalluhu lan panggonane iskal. Wallahu alam. Maka kejanggalan dua kejanggalan di atas dijawab dengan begini, bahwa yang dimaksud mengeluarkan sesuatu dari tempat muskil itu artinya sesuatu itu disebutkan dan dibuat terang, bukan mengeluarkan seperti mengeluarkan barang, bukan, maksudnya adalah menyebutkan secara terang. Sedangkan yang dimaksud hayyiz bukan tempat, tetapi yang dugaan muskil, tempat muskil atau apa yang rawan muskil. Wallahu alam.